Halo kawan modern. Selamat datang di podcast Dongeng Modern. Bareng gue Izar. Dan gue Andrea. Di Kamis malam. Di episode ke-10. Di episode ke-10 kali ini kita bakalan ngebawain cerita yang spesial. Spesial episode 10 dan spesial juga ceritanya. Ceritanya kali ini dari salah satu thread di Twitter yang lagi rame banget. Cerita ini lumayan rame dan mengundang banyak perspektif orang tentang hal-hal misterius, hal-hal yang berbau-bau goib gitu ya. Karena banyak banget pandangan orang yang anggap, ini gak mungkin, ini paling gimmick doang. Cuman secara sadar atau gak sadar, kita mesti percaya bahwa mereka tuh ada gitu. Cerita ini akan kita bawain khusus di episode 10 kali ini. Oh iya, gue mau kasih disclaimer sedikit ya. Cerita ini kita udah izin kok untuk ngebawain di Dongeng Modern. Dan untuk link threadnya nanti kita taruh di description. Dan untuk account-nya pun kita taruh di description. Thank you banget buat akun Twitter @ucha_uch yang udah ngebolehin tweetnya kita bacain di sini. Sebelumnya juga kita udah ngajakin Uca buat cerita di sini, cuman karena kondisinya yang kurang memungkinkan dan kurang baik, jadi kita diperbolehkan untuk menceritakan ulang ya, Andre. Iya betul. Dan semoga Uca cepat diberi kesehatan ya. Amin. Dan semoga bisa segera dihilangkan pulih kembali rasa traumanya. Oke. Mungkin kalau gitu langsung aja bisa dimulai ceritanya, Andre. Oke. Cerita ini bukan buat orang-orang yang gak percaya atau bahkan julid. Gak ada sama sekali niatan buat ngejelek-jelekin atau ngerugiin suatu pihak. Ini murni hanya pengalaman pribadi dan benar-benar memberi pelajaran hidup yang sangat berharga setelah hampir kehilangan diri sendiri. Bulan lalu, aku dan temanku A berniat untuk staycation di Bandung, di salah satu hotel yang unik banget. Dan kita udah booking hotel itu dari 2 minggu sebelum keberangkatan. Semua udah di planning rapih banget. Di hari pertama aku check-in sendiri karena temanku gak bisa nemenin. First impression aku suka banget karena hotelnya lucu dan unik. Aku gak ada kepikiran aneh-aneh sama sekali sama hotel ini. Masuklah aku ke kamar yang dituju. Kamarnya menghadap ke halaman. Pertama kali buka pintu kamar, aku ucapin salam dengan sopan. Buka pintu disambut dengan hawa panas. Feelingku gak enak banget. Aku buru-buru mandi dan siap-siap buat jalan-jalan sama teman-temanku zaman kuliah dulu. Karena udah ada planning keluar juga. Pas aku mandi, aku ngerasa kayak ada yang ngintipin aku.
Aku cuma ngerasa engap karena kayaknya ukurannya besar. Aku benar-benar gak fokus dan buru-buru pergi dari hotel itu. Aku menikmati Bandung sampai jam 9 malam. Aku ketemu temanku A di kafe dan kita ke hotel bareng. A bilang kalau dia lagi dapet. Di situ aku langsung merinding. Sebelum aku tidur, aku bilang ke dia buat baca doa. Karena jujur, saat itu aku kepikiran. Dan aku ngerasa kayak ada yang gak beres. Apalagi pas A bilang, aku kayak nyenyak banget tidurnya. Di situ aku makin curiga. Dan tepat di hari terakhir aku mau check out, aku mandi. Dan lagi-lagi bayangan hitam ini makin jelas. Sampai aku mandi dengan pintu terbuka, supaya temanku bisa ngawasin aku. Oh iya, tadi pagi sebelum aku mandi, kata A aku sempat ngigo kalau aku bilang ada yang berdiri di lorong dekat kamar mandi, ngeliatin aku. Selesai aku mandi, aku siap-siap packing buat dijemput temanku yang cowok. Aku bilang kalau kepalaku saat itu pusing banget. Dan aku langsung jatuh pingsan. Semua teman-temanku panik dan manggil resepsionis. Mereka kira aku cuma pingsan biasa. Tapi temanku I sadar kalau aku gak baik-baik aja. Seketika aku langsung ambil posisi tiarap. Dengan rambut terurai dan tangan mencengkram lantai. Seolah-olah badanku patah-patah dan gak ada omongan. Cuma meraung-raung. Temenku dan orang hotel panik. Orang hotel pun bingung. Karena di sana gak ada orang pintar katanya. Aku pingsan lagi dan digotong ke kasur. Dari sinilah semuanya berawal. Yang pertama masuk adalah yang patah-patah. Dan kata temanku A, bentuknya mirip sama yang masuk ke dalam mimpinya. Dan dia bilang sebenarnya dia bikin aku tertidur lelap di malam pertama. Dan dia masuk ke mimpi temanku A untuk nunjukin bahwa dia ada. Di situ A dan I langsung nelfon ayahku buat kasih kabar tentang keadaanku. Dan dia bilang mau ngomong sama ayahku. Keluargaku memang indigo. Dan dia sangat iseng kata ayahku. Mempermainkan ayahku banget. Apalagi pas dibacain doa. Dia cuma bilang, saya mau ketemu Aki anak ini. Saya mau minta tolong disempurnain. Dan akhirnya ditelepon Akiku. Dia disuruh datang ke Aki dan jangan gangguin aku lagi. Dia bilang dia capek gentayangan selama ini. Dia mau tenang. Dan akhirnya menemukan aku sebagai jembatan. Tapi dia bilang gini, saya akan keluar dari badan anak ini. Tapi setelah saya, banyak banget yang mau masuk. Karena gerbangnya sudah terbuka. Kasihan dia. Pasti dia gak akan kuat. Karena banyak banget yang ngantri. Saya mau ke Aki sekarang. Tolong bantu saya. Saat itu juga aku sadar dan lemes. Terus aku muntah sampai duduk karena lemes banget. Pas habis muntah, benar-benar pusing. Dan aku pingsan lagi di toilet. Temanku A dan I langsung panik lagi. Mereka manggil orang hotel lagi. Aku digotong ke kasur. Di situ aku kira semuanya udah selesai.
aku ketiduran sekitar 30 menit. Dan pas bangun, aku sempat ngobrol sama temanku. Terus gak lama pingsan lagi. Dan dari sini mulai banyak yang masuk. Yang pertama, masuk penari. Aku memperagakan tarian. Nah, yang nari ini 3 kali masuk ke badanku. Selanjutnya aku lupa. Tapi yang aku ingat bentuknya aneh-aneh. Ada yang harimau, lidahnya keluar, Mr. P, Tante K, yang bolong, dan jujur ini serem. Sunda, dan masih banyak lagi. Sampai hampir lebih dari 10 yang masuk. Setiap peralihan yang masuk, aku pasti pingsan. Dan langsung memperagakannya. Itu berlangsung dari jam 1 siang sampai jam 7 malam. Pihak hotel baik banget. Tapi karena gak ada satupun yang bisa nolong aku, jadinya aku gak kekontrol. Sampai semua badanku sakit dan lemes. Keluargaku memutuskan buat jemput aku ke Bandung dan bawa aki aku. Katanya aki aku punya firasat gak enak. Dan kalau aku gak ditolongin saat itu juga, aku bisa dikuasain sama mereka. Dan bahkan bisa kalah karena udah terlalu lemes. Energi mereka banyak banget dan aku gak akan kuat. Teman-temanku udah benar-benar ngeliat langsung. Bahkan sampai aku ngobrol dalam keadaan sadar pun bisa tiba-tiba pingsan dan masuk lagi. Begitu terus sampai aku bilang aku udah gak kuat. Aku capek. Dan yang terakhir masuk itu sosok bayangan hitam yang aku lihat di hari pertama. Tinggi, besar, berbulu dan matanya merah. Atau inisialnya G. Dan dia bilang dia suka sama aku. Dari hari pertama. Dia ngintipin aku mandi. Bahkan nemenin aku tidur. Dia tinggal di taman yang arah jendela aku tidur. Jadi si Om G ini masuk ke badanku dari jam 5 sampai setengah 7. Dia tahu keluarga aku mau datang. Dia mau bawa aku untuk mempersunting aku. By the way, selama aku nunggu keluarga datang, aku diajak ngobrol sama orang hotel. Si Om G ini bilang kemanapun aku pergi, dia akan ikut. Karena dia suka. Anak ini udah kecapean. Gara-gara banyak banget yang masuk ke badannya. Fisiknya sudah saya kuasai. Lihat. Saya bisa menggerakkan semua anggota badannya. Habis dari sini, dia akan lemas tak berdaya. Dia juga sudah saya beri tanda. Saya mau mempersunting dia. Saya mau bawa dia ke alam saya. Di sini, aku udah mau diajak keluar taman. Lewat balkon samping jendela kamar. Dia bilang dia udah di sini sebelum hotel ini ada. Kalau mau bersekutu dengannya, dia minta bayi 3 bulan. Aku anggap kalian semua udah paham makna bersekutu. Jadi aku gak mau jelasin lagi. Tapi semua ini nyata. Semua dongeng tentang iblis pada masa aku ngaji dulu bener adanya. Dia cerita, dia terbuat dari api. Dia selalu ngikutin manusia yang gak baik, suka mengadu domba, meledek. Terlebih waktu dibaca ayat-ayat Al-Quran dan diazanin. Dia pun bilang bahwa dia iri sama manusia. Dan yang seremnya lagi, dia bilang dia bakal melakukan hal yang sama untuk tamu selanjutnya. Dia bahkan bisa ngatur siapa saja yang akan mengganggu.
semua itu suruhannya. Tapi benar, orang hotel yang ngajakin aku ngobrol dikirimin tuyul yang gelantungan di kaki dan pundaknya gara-gara dia gak percaya. Temanku A dan I udah panik banget karena udah lewat maghrib. Mereka takut kalau aku semakin hilang kesadaran. Apalagi setelah tubuh aku dikuasain sama Om G. Sampai mereka nelponin terus keluarga aku. Akhirnya datang juga. Keluargaku habis maghrib tepat banget azan berkumandang. Mamaku nangis lihat aku yang udah bukan kayak anaknya lagi. Dan Om G ini bilang, "Kamu siapa? Saya mau bawa anak kamu." Di sini mamaku marah-marah. Tapi langsung diambil alih sama aki aku. Dan lucunya, Om G ini langsung hilang. Aku lanjut pingsan lagi. Tiba-tiba masuk penari lagi. Dan kali ini dia menyebutkan namanya. Tanganku lentik menari. Padahal aku sama sekali gak bisa nari. Seolah-olah semuanya bergiliran masuk lagi. Mau kenal laki aku katanya. Aku berkali-kali pingsan dan kejedot lagi. Akhirnya ayahku dan aki aku bilang, aku harus dibawa keluar dari hotel ini. Karena kalau enggak, aku makin kehilangan fisik aku. Karena energinya kuat banget. Aku masih dalam posisi gak sadar. Aku digendong sama adik aku. Aki aku di belakang. Untuk berdoa jagain dan bersihin jalan yang ditempuh adik aku. Sepanjang jalan aku nunjuk ke tiap sudut hotel. Kata aki aku, benar-benar banyak di setiap sudut hotel. Bahkan ada yang naik ke kakiku untuk tetap tinggal di sana. Ada juga yang sejenis tengkorak yang ngalangin kaki aku. Bentuknya aneh-aneh. Bahkan ada tante K yang nangis dan semuanya dengar. Selalu keluar kata-kata, aku gak mau pulang. Aku mau di sini. Mamaku selalu nyadarin aku. Kasihan sama teman-temanku. Pas mobil mau jalan, aku bilang ada sesosok makhluk hitam yang besar di atas mobil. Dan benar aja. Mobil aku kayak diangkut. Sontak seisi mobil teriak. Sambil baca doa, di situ aku udah mulai setengah sadar. Yang di otak aku cuma, aku gak mau nyusahin. Teman-teman aku belum makan. Aku harus kembali dan gak boleh kalah. Mobil aku tetap jalan. Kita sempat mampir makan dulu. Dan di situ aku udah sadar. Aku mikir ini udah selesai. Alhamdulillah. Keluargaku, A dan I udah bisa makan dengan tenang. Sambil bercakap-cakap tentang kejadian tadi. Dan aki aku mulai cerita. Yang pertama kali masuk, yang badannya patah-patah itu bunuh diri. Loncat dari apartemen di Bandung. Badannya remuk gak berbentuk. Dia ingin tenang meninggalnya. Gak mau gentayangan. Selama ini dia cari orang untuk bantu dia. Akhirnya ketemu aku. Sebagai jembatan ke aki aku. Dia pun nyebutin nama. Dan dia melihat aku sebagai sosok yang sama kayak dia. Patah hati dan kalut dengan hidup. Dia gak mau aku ngelakuin hal yang sama. Ya tujuan aku ke Bandung adalah healing dari hidupku yang memang lagi quarter life crisis. Jujur, pas dia masuk ke badanku aku bisa ngerasain tangisannya dan sakit badannya yang remuk. Malamnya sebelum aku cerita ke kakakku yang indigo, dia mimpi untuk jatuh dari apartemennya. Aku ngerasa sekujur tubuh aku sakit dan gak bisa gerak. Karena kalau orang indigo lihat, badanku itu remuk. Dari situlah banyak banget yang ngantri dan masuk. Karena gerbang udah kebuka. Waktu tante lubang itu masuk pun,
Aku ngerasa sakit. Perutku benar-benar sakit. Dan rasanya pengen nangis terus. Kalau yang lain, masuknya cuma sebentar-sebentar. Tapi banyak. Kalian bisa bayangin sendiri. Dari jam 11 sampai setengah 7 malam. Dan yang paling iseng adalah Om G. Aki aku tahu dia masih ada dan mengikut. Tapi di sini Aki aku nggak nakut-nakutin aku sama sekali. Dia diam aja sambil senyum pas ditanya masih ada apa enggak. Ini yang paling besar energinya. Tapi ternyata alhamdulillah aku masih dilindungin Allah. Kata Aki, aku dilindungin sesosok ibu-ibu. Dan yang korban bunuh diri. Yang gak ngebiarin aku disentuh sama Om G. Walaupun dia udah ngeliat aku lagi mandi, tapi dia gak bisa nyentuh badan aku. Sama sekali. Karena aku dilindungi dua wanita ini. Alhamdulillah banget. Tapi ini bikin aku trauma. Apalagi buat tidur sendirian dan mandi. Akhirnya kita jalan pulang ke rumah. Pisah sama teman-temanku. Posisinya di mobil. Di depan ada ayah sama adik aku. Di tengah pojok kiri aku. Dan di pojok kanan mamaku. Di belakang ada Aki. Sepanjang perjalanan mamaku nelfon kakakku buat ngasih kabar sekaligus cerita. Ayahku udah bilang gak usah cerita dulu. Dan ternyata benar aja. Aku langsung teriak dengan suara berat sambil nunjuk ke mamaku. Diam kamu. Aku langsung buka pintu mobil. Di jembatan Pasopati Bandung. Aku mau diajak turun dari mobil. Mungkin untuk loncat. Entahlah. Adik aku langsung rem mendadak. Ayahku langsung sigap. Nangkap aku yang berusaha turun dari mobil. Aku langsung diapit ayah, mama, dan Aki. Akhirnya posisiku di tengah sama ayah dan mama. Aki tetap di belakang. Sekeluarga zikir. Dan aku juga berusaha untuk mengingat Allah, meskipun sulit. Perjalanan Bandung-Bogor terasa jauh banget. Aku pingsan kelelahan akhirnya. Mamaku gak berhenti-berhenti nangis. Dan cuman bilang, Uca balik yuk, mama kangen. Di situ air mataku netes. Dan cuman bilang, Uca capek mah. Sakit. Kita nganterin Aki ke rumahnya. Dan Aki bilang, malam ini Aki urus dulu ya. Uca dijagain dulu. Jangan tidur sendirian. Semoga gak ada apa-apa. Aku kembali sadar. Tapi semua badanku udah lemes banget. Dan sakit karena lebam-lebam. Aku tidur sama adekku. Aku sadar kok. Aku sempat makan buah dan ngobrol sama adek. Tapi pas lagi ngobrol, aku kembali pingsan. Adek aku panik dan manggil mama sama ayah. Didoain lagi. Tapi yang aku bilang, saya mau bawa dia. Saya mau mempersunting dia. Ini bukti kalau saya sudah menandai dia. Saya akan ikut kemanapun. Terus aku pingsan lagi. Pas tidur, aku ngerasa ada yang jalan di pinggang aku. Aku langsung bangunin adik aku. Dan akhirnya gantian dijagain ayah selama tidur. Pas bangun aku udah mulai sehatan. Dan normal life lagi. Makan dan bisa ketawa tipis-tipis. Tapi badanku sakit semua. Dan terlebih perut. Aku bingung kenapa. Lanjut sampai malam, aku masih baik-baik aja. Walaupun badan aku masih berasa sakit dan gak kuat untuk ngelakuin aktivitas biasa.
Sampai pas aku ngajakin makan malam, aku pingsan lagi. Sekeluarga panik lagi. Dan aku kerasukan Om G lagi. Di sini benar-benar ngeledek. Terlebih pas ayah aku ngaji dan bacain doa-doa. Selama pembacaan doa, dia diem nyimak, tapi langsung ketawa ngeledek. Sampai pas dibacain ayat kursi, dia langsung teriak dan nendang ayahku. Adik aku langsung jemput Aki. Mamaku nangis dan cuma bilang ke Aki aku, "Ki, tolong alihin dia ke tunggu lain. Kasihan Uca udah gak kuat." Aki aku memanggil 2 orang temannya sebagai perantara. Setelah 1 jam aku sadar, pas om-om perantara datang, aku dibacain doa dan pingsan lagi. Kali ini yang masuk ibu-ibu yang jagain aku. Dia bilang, "Saya merasakan sakitnya anak ini." Lalu dia mengeluarkan tangisan asli diri aku. Dan akhirnya ibu ini pamit. Aku kembali didoain sama aki aku. Pertama, kenapa badan aku sakit seluruh tubuh? Ternyata yang bunuh diri ini masih ada di badan aku. Dimasukinlah ke om perantara 1 untuk bisa lihat sendiri. Dia nangis dan kesakitan. Kedua, kenapa perut aku sakit? Karena tante bolong masih ngikut. Aku lihat sendiri gimana sebenarnya mereka. Sungguh menakutkan. Bahkan tangisannya masih terngiang-ngiang, sambil memperagakan bagian tubuh yang menurut mereka sakit. Ketiga, Om G akhirnya berhasil diusir. Setelah ini badan aku lemes banget. Akhirnya, exorcism ini kelar sekitar jam 11 malam. Aki aku menceritakan semua kronologis dari awal sampai akhir. Dan maksud dari mereka semua. Mungkin kalau aku ceritain, kalian bakal bilang aku ngada-ngada. Karena yang mengerti, ya hanya yang mengalami aja. Intinya, kalau tante bolong itu mau ngajak aku ke alamnya, mereka senang dengan manusia yang sedang kalut. Aku memang sempat healing lama dari sosial media, pekerjaan, dan teman-teman yang khawatir dengan kondisiku. Kejadian ini benar-benar bawa trauma dan kehati-hatian aku untuk kedepannya. Karena kata Aki, aku akan lebih sensitif. Dan ini adalah pembuka jalan indigo ke aku. Yang aku kira cuma aku yang gak indigo di keluarga. Ternyata dapat di umur 22 tahun. Jujur aku gak mau. Meskipun aku lebih sensitif, tapi aku gak mau nanggepin mereka. Dan lebih mendekatkan diri ke Allah. Aku percaya kita hidup berdampingan. Untuk kalian wanita khususnya, pas masuk kamar mandi baca doa, mau tidur, dan setiap melakukan aktivitas. Kalau muslim, sebelum tidur wudu, aku selalu mikir, yang lindungin aku sampai sejauh ini, ya Allah, bukan ibu-ibu yang datang pada saat itu. Kita gak pernah tahu kapan makhluk itu akan menyamar. Harus berhati-hati. Yang datang gak selamanya baik, walaupun berwujud dan berkata seolah baik. Sekian cerita kita kali ini di Kamis Malam. Terima kasih kawan modern yang sudah menyimak. Dan kalau kawan modern punya referensi cerita di Twitter atau di platform manapun yang mau kita bawakan, silakan taruh link di komen ya. Kami tunggu cerita-cerita menarik dari kalian, dan tungguin cerita menarik dari kami di episode berikutnya. Gue Izar. Dan gue Andrea. Pamit undur diri. See you.